Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti dilempar telur oleh seorang anggota parlemen oposisi. Ya pemirsa, aksi pelemparan telur ini dilakukan oleh tim Kadirjaj yang berusaha menunda pemungutan suara untuk memilih ketua parlemen. Pria berusia 51 tahun ini bukan baru kali ini diserang di parlemen. Sebelumnya anggota partainya pernah melempar gas air mata di ruang sidang. Militer Israel mengklaim telah menghancurkan terowongan bawah tanah milik Hizbullah. Dari lokasi Israel mengaku telah menemukan senapan Kalashnikov hingga roket RPG. Militer Israel mengklaim membongkar terowongan bawah tanah digunakan Hizbullah di wilayah dikenal sebagai zona keamanan di Lebanon Selatan. Pasukan Israel menemukan senapan Kalashnikov, peluncuran anti-tank, senjata artileri, dan roket RPG sebelum membongkar lokasi ini. IDF menyatakan akan melanjutkan operasi melawan Hizbullah yang disebut mengancam warga sipil dan tentara Israel. Tanpa rasa iba, pasukan Israel tega menganiaya lansia di Ramallah, tepi barat Palestina. Korban berusia 80 tahun mengalami luka di kepalanya dan dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya, pasukan Israel juga melancarkan serangan teror dengan melemparkan granat kejut kepada kerumunan warga Palestina di Ramallah. Pemirsa, Iran diduga meluncurkan misil ke kapal tanker minyak di Selat Hormuz. Serangan diduga karena kapal melanggar rute yang telah ditentukan. Rudal diduga diluncurkan dari wilayah Sirik, Iran, bagian selatan. Rudal ini mengenai kapal tanker di lepas pantai Oman, tepatnya di jalur selatan Selat Hormuz yang berada di bawah kendali Amerika Serikat. Hingga kini belum ada klaim resmi dari Iran. Namun beberapa rudal jelajah anti kapal terlihat terus meluncur dari kota Sirik. Dan rekaman disiarkan televisi pemerintah Iran menunjukkan kapal yang diklaim telah dicegat oleh Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC di Selat Hormuz. Kapal dicegat Iran tampak rusak. Peristiwa pencegatan kapal ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika dengan Iran di Selat Hormuz. Namun IRGC belum memberi penjelasan resmi terkait pemilik kapal. Sementara itu, kantor berita Iran, Fars, merilis video menunjukkan kapal-kapal tanker masih terjebak di Selat Hormuz Utara. Teheran dan Muscat sedang menegosiasikan peraturan baru untuk pulihkan lalu lintas komersial di selat tersebut. Iran mengatakan pembicaraan dengan Oman mencakup rute aman bagi kapal-kapal yang melintasi selat, sambil menghormati hak kedaulatan Oman. Sedangkan pihak Amerika Serikat lewat Menlu Marco Rubio mengkonfirmasi memang ada kemajuan terkait kesepakatan di Selat Hormuz. Pemirsa, namun belum mencapai akhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika Serikat sedang bernegosiasi dengan Iran. Namun Iran bersikeras pembicaraan mereka saat ini adalah dengan Oman. Sementara itu, juru bicara Korps Garda Revolusi Iran Hossein Mohebi tegaskan pembukaan Selat Hormuz tergantung respon Amerika Serikat terhadap syarat yang diajukan Teheran. Sementara diskusi dengan Oman menyangkut rute transit sementara, bukan pembukaan kembali sepenuhnya. تنگه هرمز الان برای ما صرفاً یک آبراه نیست، یک آبراه اقتصادی نیست، بلکه یک توان و یک قدرتی هست که به لحاظ جغرافیایی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران هست از اون جغرافیا استفاده خواهد کرد و دشمن ناچار هست که برای باز شدن تنگ شروط ایران رو بپذیره و از دخالت‌هایی که الان در مذاکراتی که بین ایران و عمان. Dan untuk pertama kalinya pemirsa, pemimpin tertinggi Mojtaba Khomeini muncul ke publik. Kemunculannya sekaligus membantah rumor negatif terkait kondisi kesehatannya. Media pemerintah Iran Mesnews Agency membagikan video yang menampilkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khomeini. Dalam video ini, Mojtaba terlihat sehat dan sedang berinteraksi dengan sejumlah orang.
Video ini sekaligus membantah rumor terkait kondisi kesehatannya. Puluhan pengunjuk rasa pro-Palestina berkumpul di Milan, Italia. Para aktivis perdamaian ini menuduh Israel melanggar gencatan senjata di Gaza. Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina dan Lebanon saat menggelar aksi demonstrasi di Milan, Italia. Massa bersumpah akan terus berjuang hingga Palestina merdeka. Massa juga mengangkat isu perlakuan terhadap pekerja Palestina di Israel. Para pekerja Palestina di Israel diketahui kerap mengalami eksploitasi dan diskriminasi oleh rezim Zionis Israel. Pemirsa, informasi pilihan hari ini akan tersaji di segmen Sindo News 5 bersama Yudi Handoyo sekaligus menjadi penutup Sindo malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Rilase beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Halo pemirsa, kali ini Anda menyaksikan Sindo News 5 bersama saya Yudi Handoyo dan inilah selengkapnya. Informasi pertama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tinjau langsung kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo, Probolinggo. Bersama rombongan, Raja Juli memantau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo. Raja Juli mengungkapkan jika pemerintah mengerahkan segala upaya untuk memadamkan api, di mana masyarakat dihimbau agar tidak bermain api di kawasan hutan dan lahan, mengingat cuaca panas dan kekeringan bisa menimbulkan kebakaran terjadi. Oleh karena itu dari pemerintah kami terus berkoordinasi ya untuk menyelesaikan mengantisipasi karhutla ini. Namun saat bersamaan saya juga menghimbau kepada masyarakat, partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini sangat penting ya. Jangan ada lagi yang bermain api ini secara literal, main api ya, apakah itu rokok atau yang lebih nakal lagi land clearing ya, terutama di luar Jawa ya. Itu masih banyak terjadi. Jadi berharap sekali lagi mohon tidak bermain api, dan saya kira pihak penegak hukum sudah komit juga menyatakan bahwa siapapun yang melakukan pembakaran lahan, hutan dan lahan akan mendapatkan hukuman yang setimpal. YouTuber Big Mo dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya hari ini. Big Mo akan diperiksa penyidik terkait dugaan promosi vape liquid kepada anak-anak. Polda Metro Jaya melayangkan panggilan kepada Big Mo, seorang YouTuber yang terkenal aktif melakukan live streaming di akun YouTube-nya. Nah, yang menjadi polemik adalah video yang Anda saksikan ini. Jadi Big Mo bersama rekannya membuat video dan meminta kepada sejumlah anak-anak untuk mengucapkan adlibs terkait produk liquid vape yang bekerja sama dengan dirinya dan disiarkan secara live streaming. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan polisi memeriksa Big Mo yang diduga melibatkan anak di bawah umur dalam siaran streaming live-nya. Sebelum memeriksa Big Mo, polisi terlebih dahulu memeriksa pelapor, orang tua yang anaknya diajak promosi, serta perusahaan liquid vape. Sementara Polda Metro Jaya pastikan ratusan senjata yang ditemukan di salah satu sekolah swasta di Jakarta Selatan merupakan jenis senapan angin dan hanya satu yang diduga jenis senjata api. Selain itu, pemilik dari senjata api itu sudah meninggal dunia. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto memastikan tidak ada peredaran ratusan senjata api yang sebelumnya diberitakan di media massa maupun di media sosial. Dari 996 temuan senjata di sekolah itu, hanya satu pucuk yang diduga merupakan senjata api jenis Franchi kaliber 12 mm. Sementara sisanya merupakan senapan angin hasil impor barang dari luar negeri. Adapun pemilik senjata api berinisial DS telah dinyatakan meninggal dunia. Saat pendalaman satu pucuk diduga senjata api, ini setelah didalami
kepemilikan atas nama saudara DS. Dari hasil pendalaman, Direktorat Intelkam Subdit Wasenda menemukan bahwa saudara DS sudah meninggal dunia. Menteri Gubernur Jakarta Pramono Anung menilai temuan hampir 1.000 pucuk senjata, narkoba, dan VCD porno di sebuah sekolah swasta Kebayoran Lama, Jakarta Selatan telah mencoreng dunia pendidikan di tanah air. Pramono juga meminta semua pihak yang terlibat agar diproses sesuai ketentuan hukum. Terjadi di sekolah swasta di Kebayoran Lama yang ditemukan sangat mengejutkan. Senjata jumlahnya kurang lebih 995, kemudian ada narkoba dan juga ada hal-hal lain. Pertanyaannya apakah itu boleh atau jawabannya singkat aja, sangat tidak boleh. Dan yayasan ini benar-benar memberikan contoh yang tidak baik. Walaupun yang bersangkutan sudah dipecat dari yayasan yang ada. Tetapi mengenai apa yang harus dilakukan, maka karena sudah ditangani aparat penegak hukum dan sudah turun di lapangan dan sudah melihat bukti-bukti yang ada dan sekarang sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, maka pemerintah DKI memberikan support sepenuhnya untuk diambil tindakan yang setegas-tegasnya untuk persoalan ini. Karena apapun di dunia pendidikan yang seperti ini tidak boleh terjadi. Pengamat pendidikan Ubaid Matraji menilai lingkungan sekolah seharusnya jadi tempat paling aman bagi peserta didik, serta diperlukan pengawasan sekolah dan dinas pendidikan terkait penemuan ratusan pucuk senjata di sekolah. Menurut saya sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak ya. Dengan ditemukannya senjata di gudang sekolah, ini tentu merisaukan kita semua termasuk orang tua dan masyarakat. Bagaimana ada benda yang membahayakan berada di lingkungan sekolah dan bisa melukai anak-anak, bahkan mengancam keselamatan nyawa anak-anak. Ini semua mempertanyakan bagaimana peran sekolah, bagaimana peran pengawas sekolah, dinas pendidikan. Kok sampai ada senjata di lingkungan sekolah, kemudian ini bisa dibiarkan gitu ya. Demikian Indonews 5, terima kasih dan sampai jumpa.